Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akira Noviavansa, NIM 242520021, kelas TIA. Di sini saya akan menyampaikan presentasi UTS sistem paradigma. Yang pertama, seiring dengan risikonya manusia penggunaan teknologi berbasis data science, muncul berbagai risiko yang membahayakan. Mengenai beberapa di antaranya perusahaan konsultasi politik skandal Cambridge Analytica tahun 2018 yang mengakses data pribadi 80 juta pengguna Facebook tanpa izin. Data dipakai untuk menyusun narasi politik yang tidak objektif untuk pemilu presiden AS. Di samping terjadi manipulasi opini, Mark Zuckerberg selaku CEO Facebook memberikan kesaksian Kongres AS. Reputasi Facebook hancur. Hal ini menunjukkan bahwa algoritma data science bisa dimanfaatkan untuk manipulasi opini politik. Jawaban A. Algoritma data science bekerja dengan cara memanfaatkan data besar, dikumpulkan aktivitas para pengguna di media sosial seperti klik, likes, komentar, dan durasi menonton. Lalu data tersebut dianalisis menggunakan teknik statistik, machine learning, dan artifact interaksi untuk mengenali pola perilaku pengguna. Jawaban yang B. Menurut saya kedua hal itu bisa benar semua. Di sisi lain, teknologi memang canggih dan bisa membantu perusahaan memberi layanan yang sesuai dengan minat kita. Tapi di sisi lain, kalau data diambil sepengetahuan atau tidak jelas, itu pelanggaran privasi. C. Algoritma memainkan peran penting dalam menentukan pengalaman pengguna di platform media sosial. Dengan TikTok muncul sebagai pemimpin dalam personalisasi konten, memanfaatkan sistem rekomendasi yang efektif. TikTok meningkatkan kepuasan pengguna, meningkatkan kesadaran yang perkembangan teknologi digital, telah mengubah layanan perbankan. Dulu melakukan transaksi, namun kini layanan tersebut sebagian besar telah digantikan oleh mobile banking, chatbot, digital teller seperti diterapkan oleh Bank Jago. Genius dan Digital Brands melahirkan sebuah paradigma baru, yaitu transaksi perbankan secara mandiri, dan teller berubah menjadi konsultan layanan. Dalam konteks transportasi digital, ketiga komponen sistem manusia dan progres pengguna dan penggerak harus beradaptasi dengan teknologi baru yang berubah. Teknologi perangkat keras dan perangkat lunak menjadi fondasi dan transportasi bisnis secara integritas lain diubah untuk memanfaatkan teknologi baru, meningkatkan efisien. B. Pergeseran paradigma di perbankan, misalnya digital fokus pada inovasi layanan dana yang lebih profesional, dampak positif dan negatif terhadap tenaga kerja. Secara ini dapat meningkatkan efisien, mendorong pertumbuhan ekonomi dalam meningkatkan kualitas layanan, namun secara negatif dapat menimbulkan ketidakpastian masyarakat pekerja. Pegawai perbankan tidak lagi cukup hanya dengan eksekutor transaksi, melainkan harus menjadi penasihat edukator pemecah masalah yang mampu memperkuat kepercayaan loyalitas nasabah dalam ekosistem perbankan yang semakin digital. Nomor 3. Bayangkan kamu menyimpan laptop dan dompet. Kamu lupa mengunci lokernya karena terburu-buru ke kelas. Ketika kamu kembali, barangmu hilang. Kamu merasa bersalah karena tahu itu sepotongan kamu adalah keterlibatan kecerobohan kamu. Jawaban A. Sama seperti kita diajarkan untuk selalu mengunci loker agar aman. Dari penjarahan kita juga melindungi sistem digital yang berpotensi serangan. Dalam dunia digital, kelalaian sekecil apapun bisa dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Sama seperti loker yang terbuka bisa mengundang pencuri. Dan B. Risiko dari kelalaian pengguna bisa setara atau bahkan lebih besar dari kesalahan teknis, karena suatu klik sembarangan bisa menjadi pintu masuk ke seluruh sistem. Jadi keamanan digital tidak hanya soal tentang teknologi yang kuat, tapi juga perilaku pengguna yang bijak. Sistem bisa sekuat apapun, tapi tetap bisa jebol kalau penggunanya tidak hati-hati. Nomor 4. Smart City. Smart City telah menjadi visi pengembangan banyak di kota Indonesia seperti Jakarta Smart City dengan aplikasi Klui, Surabaya dengan Commander Center dengan layanan Sapo, dan Bandung Commander Center yang menyatukan data dari berbagai dinas. Namun tidak semua inisiatif Smart City berhasil. Beberapa daerah seperti Kota Tegal, Kabupaten Semenep, Kabupaten Mamuju telah membangun aplikasi layanan pembayaran digital berbasis website atau Android. Namun partisipasi warga sangat rendah. Masyarakat lebih nyaman menyampaikan keluhan secara langsung ke perangkat desa atau lurah
dan lebih percaya interaksi tatap muka dibandingkan menggunakan aplikasi layanan terpadu. OpenA, paradigma sosial dan budaya masyarakat lokal sangat penting dalam keberjalanan implementasi Smart City, karena Smart City tidak hanya tentang teknologi tetapi juga tentang bagaimana teknologi dapat disesuaikan dan diterima oleh masyarakat. Kesalahpahaman atau ketidaksesuaian antara konsep Smart City dengan nilai-nilai budaya lokal dapat menyebabkan resistensi atau bahkan kegagalan implementasi. Yang B, menurut Anda apakah kunci yang seharusnya bertanggung jawab membentuk paradigma digital inklusi pemerintahan swasta, masyarakat, atau pendidikan? Faktor kunci pertama yang bertanggung jawab membentuk paradigma dan inklusi kolaborasi antara pemerintah swasta, masyarakat, dan pendidikan. Pemerintah memiliki peran utama dalam menyusun. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.